Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Elvina Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Elvina Edukasi. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai menulis teks cerita imajinasi. Setiap hari, manusia mengalami berbagai peristiwa. Peristiwa yang dialami setiap manusia berbeda-beda. Peristiwa alami manusia dapat berupa peristiwa menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, menegangkan, atau mengharukan. Peristiwa-peristiwa yang dialami manusia tersebut dapat menjadi ide penulisan sebuah cerita imajinasi. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dikembangkan dengan dibumbui imajinasi atau imajinasi penulisnya. Langkah-langkah dalam menulis cerita imajinasi. Yang pertama adalah merencanakan cerita. Di dalam merencanakan cerita, ada 4 langkah yang harus kita lalui agar dapat tercipta sebuah cerita imajinasi yang menarik. Yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Yang kedua, penggalian ide cerita. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita imajinasi. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Pengamatan dapat dilakukan terhadap objek apapun di sekitar kalian. Sebagai contoh, kamu tinggal di dekat perkebunan stroberi. Kamu dapat mengamati kebun stroberi. Berdasarkan objek yang kamu amati, akan muncul imajinasi dalam dirimu. Imajinasi cerita dapat muncul dengan membandingkan kebun stroberi yang kamu amati dengan kebun-kebun buah atau sayuran yang lain. Teknologi yang berkembang saat ini dan isu-isu yang sedang terjadi. Yang kedua adalah penggalian ide cerita. Ide cerita yang telah kamu temukan dapat digali lebih dalam. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. Contohnya, kumpulan-kumpulan cerita fantasi lainnya, atau dari buku-buku yang bisa menjadi literatur dalam penulisan cerita kalian. Sebagai contoh, kamu membaca buku-buku referensi tentang hama di kebun stroberi, cara menanam dan merawat stroberi, buku tentang stroberi, dan buku cara bersahabat dengan tanaman. Ini untuk contoh sesuai dengan yang contoh pertama tadi ya. Nanti untuk contoh cerita kalian disesuaikan saja. Yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan ide yang telah ditentukan, kalian harus buat rangkaian peristiwa sehingga tercipta imajinasi yang unik dan menarik. Contohnya, ide cerita penyelamatan buah stroberi. Tema, perjuangan mempertahankan buah stroberi. Rangkaian pertama, tokoh dan temannya melihat kebun stroberi milik kakeknya. Yang kedua, tokoh dan temannya bertemu dengan ulat raksasa yang siap menyantap semua buah stroberi di kebun kakeknya. Yang ketiga,
tokoh dan temannya mencoba mengusir ulat raksasa itu. Yang keempat, tokoh dan temannya disembur asap oleh ulat raksasa. Yang kelima, pertempuran berlangsung sengit. Yang keenam, dalam pertempuran tokoh dibantu oleh seorang dewi penjaga kebun stroberi. Yang ketujuh, tokoh dan temannya selamat dari amukan ulat raksasa. Yang kedelapan, buah stroberi di kebun kakek si tokoh selamat dan dapat dipanen. Nah, itu adalah contoh dari membuat rangkaian peristiwa. Jadi, kalian bisa membuat ceritanya, kemudian dan baru kemudian rangkaian cerita. Nah, yang keempat, adalah mengembangkan cerita imajinasi. Berdasarkan peristiwa yang sudah dirancang, kembangkan watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita utuh. Sebagai contoh, tokoh bernama Rino. Rino anak pemberani. Ia ingin mengusir ulat raksasa pemakan buah stroberi di kebun milik kakeknya. Ia berjuang bersama seorang temannya dan dibantu dewi penjaga kebun stroberi. Latar dalam cerita dapat dikembangkan di sebuah kebun stroberi. Kebun stroberi itu sangat luas dan subur. Banyak ulat yang ingin menguasai hasil kebun stroberi di daerah tersebut. Nah, setelah kalian menentukan idenya, menentukan temanya, sudah memkerangkannya, tahap yang terakhir adalah mengembangkan cerita imajinasi menjadi sebuah cerita yang utuh, seperti itu. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menulis cerita imajinasinya. Kalau yang pertama tadi adalah merencanakan cerita. Nah, merencanakan cerita itu ada 4 langkah. Sekarang kita menuju pada menulis cerita imajinasi. Menulis cerita imajinasi ini ada 5 langkah sebagai berikut. Langkah-langkah menulis cerita imajinasi. Yang kedua, menulis cerita imajinasi. Terdapat 5 langkah. Yang pertama, merencanakan kerangka karangan. Yang kedua, mengembangkan kerangka karangan. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Yang keempat, menelaah dan merevisi. Yang kelima, mempublikasikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah merencanakan kerangka karangan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat perencanaan dalam menulis cerita imajinasi. Yang pertama, menggali ide cerita yang telah ditentukan lebih dalam dengan memperbanyak literatur. Literatur itu adalah buku-buku bacaan. Yang kedua, mengembangkan kreativitas untuk berimajinasi terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin dan tidak mungkin pada masa lampau, sekarang, masa yang akan datang. Yang ketiga, menuliskan tema cerita dalam bentuk pernyataan. Contoh tema seperti yang tadi yang udah Ibu jelaskan. Yang keempat, menentukan latar. Yang kelima, menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keenam adalah membuat sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dari awal sampai akhir. Langkah yang kedua adalah mengembangkan kerangka karangan. Kembangkan kerangka karangan menjadi cerita menarik dan unik. Yang ketiga adalah memberi judul yang menarik. Gunakan kata-kata yang menarik dan unik untuk judul cerita. Gunakan pilihan kata yang singkat. Tahap selanjutnya adalah menelaah dan merevisi.
Yang pertama, periksa kembali hasil tulisan yang telah selesai ditulis. Yang kedua, perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan kata-kata yang digunakan. Apakah sudah tepat penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan kata-kata yang digunakan? Jika dirasa belum tepat, jika dirasa ada yang kurang, maka pada tahap inilah kalian boleh memperbaiki atau merevisinya kembali sebelum cerita itu diterbitkan. Pastikan bahwa cerita yang ditulis sudah sesuai dengan yang diinginkan. Langkah yang terakhir adalah mempublikasikan. Cerita yang sudah selesai dibuat dapat dipublikasikan di media sosial, majalah sekolah, atau surat kabar. Hasil karya ini juga dapat dikumpulkan beserta dengan cerita lainnya untuk dijadikan satu buku kumpulan cerita imajinasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai menulis cerita imajinasi. Semoga pembahasan materi ini kalian pahami dan mudah untuk diaplikasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.